misalnya seorang yang diduga pelaku kejahatan ini kabur, nah dengan kaburnya dia dapat segera menimbulkan ancaman kematian pada orang lain atau luka berat pada orang lain, itu boleh dilakukan penembakan. Boleh, gitu. Tapi tidak harus, boleh. Jadi kalau masih ada alternatif lain itu akan dipakai. Tidak langsung didor. Namaskar, hari ini kita mau ngomongin penggunaan senjata api oleh polisi. Nah, karena kita flashback di tahun 2024, itu banyak banget kasus penggunaan senjata api ya Mas, oleh polisi, di mana ada polisi menembak anak SMK, sama ada polisi yang menembak polisi sendiri. Nah, karena ini udah tahun 2025 nih Mas, ini udah tahun baru. Nah, gimana nih Mas, kita mau bahas ini? Oke, baik, jadi kalau kita flashback bukan hanya tahun 2024, mungkin tahun sebelum-sebelumnya banyak sekali kasus ya, penggunaan senjata api oleh polisi ini yang entah itu sesuai prosedur atau mungkin juga tidak sesuai prosedur. Kita dapat lihatlah di beberapa berita itu ada banyak sekali, entah itu yang diduga pelaku kejahatan atau bukan, yang kemudian menjadi korban penembakan oleh anggota kepolisian ini, walaupun mungkin beberapa tidak sampai menghilangkan nyawa, makanya tembak di kaki dan seterusnya. Kita juga tidak tahu benar apakah memang penggunaan senjata api itu sudah sesuai dengan prosedurnya atau tidak, tetapi yang pasti terjadi banyak sekali penembakan yang kita sih harapannya itu memang sudah sesuai prosedur, tapi yang menjadi korban penembakan itu adalah orang yang layak untuk dilakukan penggunaan senjata api oleh polisi ini. Oke Mas, karena tadi udah di-spill sama Mas Kahar nih, kita akan ngomongin prosedurnya. Nah, berarti kita akan mulai di pertanyaan selanjutnya ya Mas. Kenapa polisi menggunakan senjata api? Oke, baik. Jadi selain militer atau TNI ya, yang memiliki senjata api, polisi ini juga memiliki senjata api dan bisa menggunakannya. Juga ada misalnya Satpol PP, tapi tidak semua anggota Satpol PP boleh untuk menggunakan senjata api. Nah, dalam khusus kepolisian ini, kita bisa mengacu kepada peraturan Kapolri ya, bahwa penggunaan senjata api ini ditujukan atau diperuntukkan untuk melindungi nyawa manusia. Yang pertama itu harus dipahami bahwa polisi memiliki, menguasai, dan menggunakan senjata api ini untuk melindungi nyawa manusia, bukan untuk berbuat sewenang-wenang dan seterusnya. Jadi untuk melindungi nyawa manusia, yang pertama. Yang kedua adalah senjata api yang dimiliki oleh petugas hanya boleh digunakan untuk dan menghadapi keadaan luar biasa, keadaan yang bukan biasa. Jadi keadaan luar biasa itu belum tentu adalah suatu tindak pidana. Misalnya ini, jadi ada orang akan digigit harimau. Nah, apakah harimau ini melakukan tindak pidana? Kan bukan. Tetapi bisa membahayakan nyawa. Entah itu petugas, entah itu masyarakat, atau setidak-tidaknya dapat menimbulkan luka parah. Maka bisa dilakukan penanganan dengan menggunakan senjata api. Bisa. Tetapi kalau misalnya bisa dicegah, ya bisa dicegahkan. Kemudian yang kedua adalah membela diri. Membela diri dari ancaman kematian atau luka parah. Jadi ketika polisi atau petugas ini merasa kalau dia tidak menggunakan senjata api, maka dia bisa mengalami kematian atau luka berat. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga adalah membela orang lain. Membela orang lain yang sama, yang mendapatkan ancaman dengan segera nih, pun ancaman kematian, ancaman luka berat. Kalau dia tidak menggunakan senjata api pada saat itu, maka orang lain dapat mengalami kematian.
atau luka berat. Jadi ada beberapa sih sebenarnya. Pada intinya begitulah. Jadi dia melindungi dirinya, melindungi orang lain, terus kemudian mencegah agar tindak pidana yang dapat mengakibatkan kematian atau luka berat terhadap orang itu bisa dihentikan. Jadi dia bisa, kalau dia melakukan penindakan itu, maka dia dapat mencegah suatu tindak pidana yang mengakibatkan kematian atau luka berat kepada orang lain maupun kepada tugas. Oke. Jadi pada dasarnya polisi itu boleh menggunakan senjata api Ya. untuk melindungi. Untuk melindungi baik dirinya maupun orang lain, tapi pada intinya dia melindungi nyawa manusia. Oke. Lanjutin nih Mas, pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan melindungi ini nih Mas. Kapan polisi boleh menggunakan senjata Mas? Nah, ya karena polisi ini memang dibekali oleh negara dengan senjata api, maka kalau dia bisa menggunakannya kan begitu. Jadi penggunaan senjata api ini juga diatur nih dalam peraturan Kapolri tahun 2009 itu. Jadi ketika ada suatu tindak pidana atau tersangka atau pelaku kejahatan dapat segera menimbulkan kematian atau luka berat terhadap baik anggota kepolisian maupun pada masyarakat. Jadi dapat segera nih. Jadi kalau dia tidak melawan penembakan pada saat itu, maka ada orang lain atau anggota kepolisian yang mengalami luka berat atau bahkan kematian. Jadi dia boleh menggunakan itu. Yang kedua adalah itu kalau tidak ada alternatif lain ya. Jadi harus dilakukan penembakan. Kalau masih ada alternatif lain, maka tidak terpenuhi. Ini harus tidak ada alternatif lain yang membolehkan bahwa dia menggunakan senjata api pada saat itu. Kalau masih bisa berunding ya berunding. Kalau masih bisa dicegah dengan cara lain, cegah dengan cara lain. Tidak harus ditembak langsung. Jadi harus tidak ada alternatif lain baru boleh menggunakan senjata api. Nah, selanjutnya adalah anggota polisian ini mencegah pelaku kejahatan atau tersangka yang merupakan ancaman itu melarikan diri. Ancaman nyawa ya, ancaman cedera. Jadi kalau dia kabur, dia misalnya seorang yang diduga pelaku kejahatan ini kabur, nah dengan kaburnya dia dapat segera menimbulkan ancaman kematian pada orang lain atau luka berat pada orang lain, itu boleh dilakukan penembakan. Boleh. Tapi tidak harus, boleh. Jadi kalau masih ada alternatif lain itu akan dipakai. Tidak langsung dicor. Ya, jadi hanya boleh terakhir ya, setelah upaya-upaya sebelumnya itu tidak terpenuhi. Ya, harus ada upaya-upaya lebih dulu sampai tidak ada alternatif lainnya. Atau dalam kondisi darurat, benar-benar keadaan terpaksa, keadaan yang luar biasa, sehingga tidak ada pilihan lain selain melakukan penembakan dengan senjata api. Oke Mas, ini kan penggunaan senjata api ini itu kan kalau kita ngomongin tentang polisi, kita akan ngomongin tentang prosedur. Nah, penggunaan senjata api ini tuh juga berkaitan dengan prosedur kan Mas? Bagaimana prosedur penggunaan senjata api ini Mas, yang boleh anggota polisi itu lakukan? Baik. Jadi ketika akan menggunakan senjata api, pertama, ketika polisi sudah akan menggunakan senjata api ini, dia harus memperkenalkan diri atau menyebutkan bahwa dia adalah anggota polisi atau petugas. Jadi harus dipesan dulu petugas. Jadi tidak serta-merta coba gitu. Jadi orang harus tahu bahwa orang itu adalah petugas untuk memperingatkan kepada terduga pelaku kejahatan ini menghentikan tindakannya. Buat teman-teman yang punya permasalahan hukum atau mungkin saudara atau warga atau kawan yang juga punya permasalahan hukum atau sedang bersengketa, bisa menghubungi kami di
alamat email di sebelah kanan saya. Kan gitu, untuk menghentikan tindakannya. Kalau masih belum menghentikan tindakannya, ada tembakan peringatan menunjukkan bahwa ada petugas yang serius ingin menghentikan tindakan ini. Juga agar secara mental, secara psikologis si pelaku tindak kejahatan ini menghentikan aksinya. Nah, setelah itu polisi atau petugas ini harus memberikan waktu yang kira-kira dia berpikir dan menyerah. Jadi setelah tembakan peringatan diberi waktu untuk berpikir kemudian menyerah. Sebelum kemudian kalau memang dia masih tetap melakukan aksinya yang dapat mengakibatkan kematian atau luka berat baik pada petugas maupun orang lain, baru boleh dilakukan tembakan ke arah si pelaku. Oke. Jadi itu prosedurnya ya Mas. Dan itu prosedurnya itu hierarki ya Mas, harus dipenuhi dulu dari awal Ya, bisa menggunakan betul. senjata. Kecuali ya ada pengecualian. Kecuali bahwa tidak sempat untuk memperkenalkan diri maupun melakukan tindakan tembakan peringatan. Kalau memang tiba-tiba dalam suatu keadaan tertentu si pelaku ini tadi dapat sangat segera mengancam nyawa orang lain atau keselamatan orang lain atau juga mengancam keselamatan petugas itu sendiri. Jadi memang ada pengecualian, tetapi harus jelas bahwa si pelaku ini segera mengancam. Jadi kalau hanya sekedar bisa mengancam atau dapat mengancam orang lain, itu masih belum terpenuhi, tapi harus segera. Kalau dia tidak melakukan penembakan pada saat itu, jadi penembakan itu jangan dibayangkan harus menghilangkan nyawa ya, Ya, betul. tapi melumpuhkan di kaki, Di kaki. bagi bagian tubuh yang tidak menimbulkan kematian gitu kan. Sebisa mungkin tidak menimbulkan kematian karena hak hidup itu adalah hak asasi manusia kan begitu. Nah jadi dijemput oleh siapapun dalam keadaan apapun dimanapun. Jadi itu salah satu hak yang tidak dapat diabaikan. Ya. Nah jadi ketika dilakukan penembakan itu bukan berarti harus merenggut nyawa dari si pelaku kejahatan itu, tetapi sebisa mungkin itu hanya melumpuhkan. Kalau itu pun terpaksa kondisinya, harus dalam keadaan terpaksa, keadaan luar biasa, di mana jika dia tidak melakukan tindakan penembakan itu, maka si pelaku tindak pidana ini dapat segera mengancam nyawa orang lain atau di petugas kepolisian. Oke. Nah, terus nih Mas, kita kan lagi ngomongin prosedur, Ya. tapi kan prosedur itu juga bisa salah kan Mas? Karena kan ada margin error oleh manusianya kan. Betul. Jadi bisa jadi polisi itu kan juga melakukan kesalahan sehingga prosedurnya pun nanti juga akan salah kan Mas? Betul. Nah, gimana nih Mas kalau misalkan terjadi kesalahan prosedur penggunaan senjata api? Ini apa aja yang bisa kita lakukan Mas? Baik. Jadi setelah anggota kepolisian ini menggunakan senjata api, dia harus membuat laporan terperinci kan? Yep. Dia harus membuat laporan terperinci ke instansinya. Jadi harus terperinci ini gimana, penggunaannya apa, berapa butir dan seterusnya. Itu harus dilaporkan. Nah kemudian kalau ternyata si petugas ini atau si anggota kepolisian ini melanggar prosedur yang sudah ditetapkan oleh kepolisian atau Kapolri, maka ada konsekuensi hukum untuk dia, baik pidana maupun perdata. Jadi seperti halnya yang kemarin itu di kasus anak SMK ini karena dianggap melanggar prosedur, kemudian dia mendapatkan hukuman pemberhentian sampai kita membuat video ini masih berjalan ya kasusnya. Jadi sudah diberhentikan di kepolisian, sekarang tinggal menunggu proses pidana di pengadilan. Betul. Jadi kalau memang anggota kepolisian itu tidak sesuai dengan prosedur ketika dia menggunakan senjata apinya, tentu ada konsekuensi hukum.
Nah, kalau pidana ya begitu, dia akan diproses secara pidana, akan diancam dengan hukuman nanti putusan hakim kan begitu. Oke. Dan yang Terakhir ini adalah pidana ya. yang kedua adalah perdata. Oh, perdata. Ini tuh unik banget nih Mas, perdata. Karena biasanya pada kasus-kasus seperti ini, orang itu akan lebih cenderung menyoroti secara pidana nih Mas. Ternyata bisa ya Mas, ada langkah perdatanya juga. Bisa. Jadi langkah perdata itu bisa baik kepada institusi Polri maupun kepada yang bersangkutan untuk digugat secara perdata. Kalau memang korban dari kesalahan prosedur penggunaan senjata api ini merasa bahwa dia dirugikan dengan tindakan anggota kepolisian ini, maka dia bisa menggugat. Bisa menggugat ke institusi, bisa menggugat ke personal. Jadi Atau bisa menggugat dua-duanya ya Mas? bisa menggugat dua-duanya. Bisa. Jadi yang pasti ada celah hukum untuk melakukan gugatan secara perdata untuk menuntut ganti rugi. Ya, jadi kan kerugian yang diakibatkan oleh tindakan ini jelas ya, kalau misalnya seseorang jadi cacat, apalagi sampai ke kode kematian, maka pihak ini kan kalau memang ada orang meninggal, maka pihak yang boleh untuk mengajukan tentu ahli warisnya kan begitu, boleh mengajukan gugatan untuk meminta ganti rugi kepada baik institusi kepolisian maupun kepada person yang melakukan tindakan penembakan ini yang ternyata melanggar prosedur, ternyata tidak sah, ternyata tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi kalau kemudian ada orang yang merasa bahwa dia menjadi korban, dia bisa melakukan gugatan gitu. Jadi benar kalau selama ini ternyata sayang sekali ketika ada kejadian dalam prosedur yang dilakukan oleh petugas kepolisian, ya paling hanya menuntut itu pidana atau hanya menuntut agar orangnya dipenjara selama-lamanya dan seterusnya. Tetapi tidak atau jarang sekali yang kemudian berpikir kenapa enggak sekali ganti rugi, karena dengan matinya atau hilangnya nyawa seseorang, kalau orang itu adalah tulang punggung keluarga, Itu akan mematikan seluruh ya gitu kan. Jadi kemudian nafkah untuk misalnya ketika dia punya anak, punya istri dan seterusnya, tanggungan-tanggungan dia, ini siapa yang memberikan? Apakah hanya sekedar ini ada santunan nih dari instansi dan seterusnya, tetapi apakah santunan itu sesuai dengan kebutuhan dari korban? Nah, itu kan belum tentu. Iya Mas. Ya, ini semoga bisa jadi insight ya Mas buat orang untuk melihat bahwa masih ada hak hukumnya secara perdata yang bisa ditempuh ya Mas. Betul. Jadi kita harap kalau kemudian banyak masyarakat yang memahami bahwa ada langkah atau ada alternatif lain, yaitu menggugat secara perdata, untuk bukan hanya para korban akan mendapatkan keadilan, tetapi juga untuk mencegah agar nantinya anggota kepolisian berlebih berhati-hati dalam menggunakan senjata. Karena bukan hanya mereka dicopot dari keanggotaan, kemudian masuk penjara, tapi bisa juga dia juga secara perdata. Dia harus memberikan ganti rugi kepada korban. Atau ahli waris korban. Atau ahli waris korban. Jadi habis itu hartanya bisa begitu. Jadi harus dipikirkan lagi.